Shalom, sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita jumpa kembali dalam renungan kita. Biarlah kasih Tuhan memberkati kita. Saya yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat ya sidang jemaat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan untuk mengawali renungan kita. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Imamat pasal 11 ayat 24 sampai ayat 47. Imamat pasal 11 ayat 24 sampai 47. Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan, semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang, dan yang tidak memambah biak, haram semuanya itu bagimu, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi: tikus, buta, tikus dan katak menurut jenisnya, dan landak, biawak dan bengkarung, siput dan bunglon. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu sesudah binatang-binatang itu mati menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya, perkakas kayu atau apa saja, atau pakaian atau kulit atau karung, setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam, kemudian menjadi tahir pula. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam sesuatu belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis, dan belanga itu harus kamu pecahkan. Dalam hal itu segala makanan yang boleh dimakan, kalau kena air dari belanga itu menjadi najis, dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga seperti itu menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo haruslah diremukkan, karena semuanya itu najis, dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir, sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir,
Tetapi apabila benih itu telah dibubuhi air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya, atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sidang jemaat Tuhan, tema kita pada hari ini adalah apakah makna makanan halal dan haram dalam Alkitab. Haram itu sama dengan tidak najis ya, atau haram itu adalah najis dalam Alkitab. Saudara terkasih, tahukah kita dalam agama Kristen, kita juga punya daftar makanan haram, daftar makanan yang halal, dan juga ada yang najis, ada juga yang tidak najis. Saudara terkasih, namun seiring waktu, sebagian besar orang Kristen terkesan mengabaikan hal tersebut. Maka apa di zaman sekarang aturan ini seperti sudah tidak berlaku? Apakah firman Tuhan telah berubah? Atau apa saja sih makanan yang termasuk haram dan halal? Saudara terkasih, makanan haram adalah suatu makanan yang dilarang untuk dimakan, khususnya menyangkut binatang atau hewan. Istilah haram dan tidak haram pertama muncul dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7. Namun peraturan tentang makanan halal dan haram disampaikan oleh Tuhan pertama kali kepada Musa secara terperinci yang tercatat dalam Imamat pasal 11 ini. Ya, dalam Imamat pasal 11 ini terperinci, sangat terperinci dikatakan mana makanan yang haram, mana yang makanan yang halal, mana yang najis, mana yang tidak najis, ya. Saudara terkasih, dalam Imamat pasal 11 ini dikatakan secara jelas tentang hewan-hewan yang dikategorikan sebagai makanan yang haram. Tadi kita sudah baca hewan-hewan apa saja yang haram untuk dimakan ya. Tadi ada tikus buta, tadi kita sudah baca, saudara yang terkasih, dan masih banyak yang lain ya, termasuk juga binatang-binatang itu yang najis juga, seperti tikus kalau sudah mati dia akan najis, kalau kena kita akan najis. Kenapa sidang jemaat Tuhan yang terkasih Allah membuat aturan-aturan ini? Kenapa dari dulu itu ditetapkan untuk bangsa Israel? Karena bangsa Israel harus ada punya suatu hukum atau ketetapan mengenai ciptaan-ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan ciptakan, baik itu binatang, baik itu tumbuhan. Mana yang boleh dimakan, mana yang haram, mana yang halal. Dan Tuhan memberikan aturan itu kepada
bangsa Israel. Tetapi sidang jemaat Tuhan yang terkasih, seiring waktu setelah Tuhan Yesus datang, itu tidak begitu dipersoalkan dalam penyebaran firman Tuhan. Kenapa? Jangan makanan jadi penghalang untuk tersampainya kasih Tuhan, yaitu Injil keselamatan. Makanya kalau boleh dikatakan makanan itu tidak membawa keselamatan sebenarnya. Tetapi makanan itu ada aturannya. Makanya aturan-aturan itu dibuat oleh Tuhan, dibuat oleh Allah. Ya, sidang jemaat Tuhan terkasih. Jadi sebenarnya yang perlu kita perhatikan sidang jemaat Tuhan adalah hati kita. Kenapa? Dari hati timbul banyak sekali sidang jemaat Tuhan. Baik itu pikiran-pikiran yang jahat, perkataan-perkataan kita yang tidak membawa berkat, hujat, kesombongan, ya, fitnah. Itu sebenarnya yang perlu kita. Bukan apa yang masuk dari keluar di jamban. Dari renungan sebelumnya sudah disinggung mengenai ini. Tetapi sidang jemaat Tuhan yang terkasih, ini harus kita terus ingat, ya. Yang harus kita jaga adalah hati kita. Dan ini tidak ada kaitannya dengan makanan. Karena hati kita inilah yang dapat menajiskan diri kita. Jauh sebelumnya hikmat ini sudah disampaikan Salomo dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya hati kita dijaga, bukan makanan yang dijaga. Sidang jemaat Tuhan, bukan karena Tuhan Yesus datang ini digeser, ini semua diperbolehkan, bukan. Ada juga makanan sampai hari ini pun tidak boleh kita makan, ya. Contohnya apa? Narkoba, ya, sabu-sabu, ekstasi, itu tidak boleh, itu dilarang, ya. Sidang jemaat Tuhan terkasih, ganja kalau tumbuhan itu ada hukumnya, negara pun ada hukumnya itu, dan juga Tuhan larang itu, ya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, intinya makna makanan halal dan haram itu dalam Alkitab, intinya adalah kita dalam memakan sesuatu atau makanan yang kita makan, jangan kita anggap itu jadi penghalang untuk menyampaikan kasih Tuhan atau Injil, ya. Yang jemaat Tuhan kekasih, kalau memang itu kita tidak mau makan, jangan dimakan, ya. Saudara terkasih, anggaplah makanan itu sebagai untuk memuliakan Tuhan, ya. Saudara terkasih, semua ada batas-batasannya dalam segala hal. Saya yakin percaya tidak ada makanan yang haram lagi bagi orang percaya. Mereka yang beragama Yahudi masih tetap pada aturan hukum Taurat, yakni hukum perjanjian lama mengenai makanan haram ini. Orang-orang Yahudi sampai sekarang pun masih menerapkan ini, ya sidang jemaat Tuhan. Sedangkan orang-orang yang percaya kepada Kristus hidup berdasarkan hukum kasih, yaitu hukum perjanjian baru yang berdasarkan segala ketaatan dan kesetiaan dari hati yang mengasihi Allah. Intinya adalah kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus, dan mengasihi sesama kita. Itulah makna yang sebenarnya makanan halal dan makanan haram dalam Alkitab. Bukan jadi penghalang itu, ya sidang jemaat Tuhan. Haram bukan lagi soal makanan. Kalau ada makanan yang dipantang, artinya bukan karena makanan itu haram, melainkan karena alasan kesehatan. Itu yang terutama, ya. Tuhan menginginkan manusia sehat, bahagia, dan tidak mengalami suatu penyakit. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajari kami bahwa makanan halal dan haram itu najis dan tidak najis itu ada suatu ketetapan daripada Tuhan. Karena Allah itu adalah kudus, dan kami mau kudus di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan ketetapan itu untuk kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berilah kami rejeki